Shalom, Jemaat GPI PPL kasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Pastor Message kita pada pagi hari ini. Hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang saya beri judul kemunafikan atau hipokrit. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam Matius 23 ayat 13 berbunyi sebagai berikut. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan kita lanjut di dalam Matius 5 ayat 37 berbunyi sebagai berikut. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudaraku, kemunafikan ada sebuah penyakit rohani yang menghantui setiap orang percaya, baik orang terpandang, pemimpin rohani maupun jemaat. Setiap kita tidak pernah lepas dan pasti pernah melakukannya dalam hidup ini, saudaraku. Tetapi harus kita sadari bahwa Tuhan Yesus dengan sangat tegas menegur dengan keras dan membenci dosa kemunafikan. Di dalam pasal 23 sudah kita baca, Tuhan Yesus menegur dengan keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka yang dikatakan duduk di kursi Musa, mengajarkan banyak pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, memberikan perintah tidak boleh ini dan tidak boleh itu, tetapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Yesus berkata mereka sendiri tidak mau menanggung bebannya. Nah, inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Adalah baik kita mengajarkan kebenaran, adalah baik kita memberikan sebuah perintah-perintah kepada anak didik kita, kepada anak rohani kita, kepada jemaat yang kita bina, tetapi kita harus punya integritas, tanggung jawab untuk menjadi pelaku dari apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, saudaraku, sebagai pemimpin rohani, pemegang otoritas, perbuatan kemunafikan itu memberikan sebuah dampak yang sangat besar. Dia bisa menjadi batu sandungan bagi orang yang kita bina. Ketika kita dijadikan panutan kepada orang-orang sekeliling kita, ketika kita memegang sebuah posisi otoritas, baik itu di dalam perusahaan, di dalam keluarga, maupun di dalam gereja, maka orang di sekeliling kita ini melihat kita, menganggap kita punya sesuatu yang patut dicontoh dan ditiru, apalagi kalau kita bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran dan mereka begitu antusias mendengarkannya. Hati-hati, saudaraku. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai imam-imam di dalam keluarga, yaitu suami atau ayah bagi anak-anak, kita harus sangat-sangat menjaga tingkah laku perbuatan kita, perkataan kita, supaya apa yang kita ajarkan adalah sejalan sesuai dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam Matius 2 pasal 23, Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat. Engkau mengajarkan banyak orang, membawa banyak orang masuk dalam kerajaan surga, tetapi kemudian engkau membuat mereka menjadi lebih jahat lagi. Betapa kita harus mewaspadai dosa ini. Tidak tanggung-tanggung, saudaraku. 7 kali Tuhan Yesus mengutip kata munafik untuk menegur dengan keras. Kemunafikan dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata hypokrites, artinya orang yang berpura-pura, aktor, atau pemain sandiwara. Dalam kamus bahasa Indonesia, definisi kemunafikan adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau berpura-pura percaya atau setia kepada agamanya, atau setia kepada seseorang, tapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Nah, kemunafikan itu adalah dosa kebohongan dan dosa penipuan. Kemunafikan bukan hanya kita menipu orang lain,
membohongi orang lain tentang sebuah fakta yang tidak benar, tetapi juga kemunafikan yang kita lakukan, dia sebetulnya adalah membohongi diri kita sendiri, saudaraku. Bukankah kita sering sebagai seorang ayah misalnya, kita mengajarkan banyak hal kepada anak-anak, nak jangan kamu merokok, tetapi kita sendiri kemudian merokok. Nak jangan menonton pornografi, tetapi diri kita sendiri tanpa diketahui orang lain. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi kita sendiri di luar rumah melakukan hal-hal buruk seperti itu. Itulah sebuah kemunafikan, saudara. Sebagai pemimpin otoritas rohani, kita seringkali mengajarkan jangan begini, jangan begitu, tapi kita sendiri melakukan perbuatan yang sebaliknya dari yang kita ajarkan. Mari kita waspadai dosa ini, karena akibat dari dosa ini bukan hanya membuat diri kita tertuduh, hati nurani kita tertuduh, dan orang lain bisa tersandung dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan Tuhan karena kekecewaan melihat perilaku kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, apa yang kita ucapkan, dan membuat mereka dikatakan oleh firman Tuhan tersandung untuk masuk dalam kerajaan surga karena perbuatan buruk yang kita lakukan, karena kemunafikan yang kita lakukan. Kalau kita mencermati dengan teliti dalam pasal 23, kita menemukan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya kita terhindar dari dosa kemunafikan. Yang pertama, lakukanlah apa yang kau ajarkan. Jangan hanya pandai memberikan ajaran dan aturan, tetapi lakukanlah supaya mereka menjadi melihat keteladanan hidup kita. Rasul Paulus bahkan dengan berani berkata, ikutilah teladanku kepada Timotius dan anak-anak rohaninya. Yang kedua, saudaraku, kita harus berhenti berpura-pura. Jangan menjadi aktor, jangan menjadi pemain sandiwara yang hebat, di luar bagus, tetapi sebetulnya kita melakukan perbuatan yang buruk. Jangan pernah mencari-cari pujian untuk diri kita. Kehormatan pujian biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita. Kalau kita menjadi teladan dalam perbuatan kita, kita nggak perlu mencari pujian. Orang akan mengagumi dan memuji dan memberi hormat, respect kepada kita secara otomatis dengan sendirinya, saudaraku. Ya, dan yang terakhir, saudaraku, kerendahan hati adalah kunci dari kehormatan. Ya, kita harus berani untuk mengaku salah, kita harus berani untuk mengakui kesalahan kita, dan kemudian kita bangkit untuk memperbaikinya, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita yang menghormati, yang mungkin merasa diberkati dengan pelayanan kita, dengan kehadiran kita, tidak menjadi kecewa, saudaraku. Tapi mereka justru bangga, mereka justru menteladani. Bukankah keteladanan tidak harus selalu identik dengan cerita keberhasilan, kehebatan kita, tapi juga keteladanan itu bisa dilihat dari keberhasilan kita untuk berani mengakui dengan rendah hati kesalahan kita dan kemudian bangkit memperbaikinya. Kita bangkit menjadi terang. Salah satu dari aspek yang harus kita perbaiki adalah dari sikap kita, dari karakter kita, dari perbuatan tindakan kita adalah jauhilah segala bentuk dosa kemunafikan. Jujurlah terhadap diri sendiri dan kepada orang lain. Jika ya, katakan tidak. Jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya daripada itu, Tuhan Yesus berkata itu adalah berasal dari si jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.